Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dengan Pak Ewin di channel YouTube Pahlawanku dalam kegiatan pelajaran matematika dasar dan ilmu kimia. Kali ini kita akan mencoba kembali belajar kimia. Namun saya tanya dulu kabar para siswa sekalian. Apa kabar para siswa sekalian? Mudah-mudahan sehat selalu ya dan masih tetap semangat. Kemudian para bunda, apa kabar bunda? Orang tuanya putra putri yang ada di rumah, apa kabar? Semoga baik sehat selalu ya. Dan jangan bosan, jangan jenuh untuk belajar dan bisa juga nanti mengingatkan anak didiknya, putra putrinya di rumah untuk dia mau belajar kembali, khususnya belajar matematika dan ilmu kimia. Kali ini kita belajar kimia dengan judul pH larutan asam garam. pH larutan asam, basa, dan garam, dan indikatornya. Kemudian ini adalah pertemuan yang ke-6 dan video yang ke-18. Para siswa sekalian, ini adalah pelajaran kimia yang masih katakan dasar ya, dan sudah mulai agak sulit karena di sini pemahaman ya. Kita ketahui bahwa skala pH larutan. Jadi pH itu kepanjangannya adalah power of hydrogen atau daya kekuatan ion hidrogen. Jadi pH ini berguna untuk mengetahui larutan itu bersifat asam atau bersifat basa atau bersifat netral. Dan juga kata kelompok suatu larutan itu adalah asam basa dan garam. Jadi larutan asam itu udah pasti pH-nya kurang dari 7. Larutan basa itu pH-nya lebih dari 7. Dan larutan garam, nah ini menjadi persoalan. Larutan garam itu pH-nya kemana? Apakah lebih kecil dari 7? Apakah lebih besar dari 7? Atau sama dengan 7? Ini yang menjadi persoalan yang mengalami kesulitan para siswa sekalian. Nah sekarang kita pahami bahwa skala pH larutan itu dari 0 sampai 14 ya, 0 sampai 14, dan apabila ada di tengah ini tepat pH sama dengan 7, itulah dia pH netral. Siapa itu yang netral? Itu air dan garam. Garam yang bagaimana? Nah, nanti kita jelaskan ya. Kemudian apabila pH-nya kurang dari 7, itulah namanya larutan asam. Ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang larutan asam ya. Kemudian apabila pH-nya lebih dari 7, itulah namanya larutan basa. Nah, indikasi supaya larutan ini bersifat asam basa dan bersifat netral larutan garam tadi, dan nilai pH-nya kurang 7 dan sama dengan lebih besar dari 7, itu nanti bisa dibuktikan dengan perhitungan dan dibuktikan dengan praktek ya. Nah, sekarang kita coba pahami dulu ya. Jadi larutan yang bersifat yang kurang dari 7 itu tadi adalah larutan asam. Nah, asam itu adalah asam klorida, asam karbonat, asam fosfat, dan lain sebagainya. Mau larutan itu asam lemah, asam kuat, pH-nya pasti kurang dari 7. Dan ingat ciri khas asam itu pasti ada hanya di sebelah kiri. Ada hanya sebelah kanan, itu asam-asam organik. Ya. Di sini kita mempelajari tentang masih asam anorganik. Kemudian larutan garam ada juga yang bersifat asam. Nah, larutan garam yang bagaimana yang bersifat asam? Nah, ini dia ya. Larutan yang kationnya lemah, anionnya kuat. Jadi larutan garam itu, dia kan dua komponen, dua ion di dalamnya. Kation itu dari basa, anion itu dari asam. Kemarin juga sudah saya sampaikan. Nanti buka kembali video saya tentang membedakan kation dan anion itu. Bahkan saya sudah menjelaskan bahwa daftar kation kuat, kation lemah, dan anion kuat, anion lemah. Ingat, kation dan anion yang kuat itu jumlahnya sedikit. Kation kuat sedikit jumlahnya, anion sedikit juga jumlahnya. Sementara yang lemah, kation lemah dan anion lemah itu banyak jumlahnya. Itu nanti dilihat lagi video saya yang sebelumnya ya. Kemudian
Kalau pH-nya lebih dari 7, itu namanya bersifat basa. Dan larutan yang bagaimana yang bersifat basa? Larutan garam bagaimana yang bersifat basa? Garam yang kationnya kuat, anionnya lemah. Nah, jadi kalau garam itu kationnya kuat, karena kation itu kan dari basa, anionnya lemah, anion itu kan dari asam, maka dia bersifat basa, karena kationnya kuat. Sedangkan contoh basa itu ya, basa itu contohnya NaOH, CaOH2, air OH3, dan ingat dia ada OH-nya. Jadi kalau ada OH-nya itu adalah, maka larutan itu adalah larutan basa. Kemudian yang pH-nya sama dengan 7, pas 7, itulah dia air. Itu pH netral. Makanya air itu bisa saja digunakan kemana saja di dalam larutan elektrolit. Dan dia fungsinya adalah untuk pengenceran ya, dan untuk menetralisir. Kemudian garam yang kationnya kuat, anionnya kuat. Jadi kalau garam itu kationnya kuat, anionnya kuat, pasti pH-nya sama dengan 7. Karena dia tidak condong ke basa dan tidak condong ke asam. Garam lemah ada juga yang pH itu tuh yang Ka-nya dan Kb-nya sama atau Ka sama dengan Kb. Apa tuh Ka? Ka itu adalah konstanta asam. Jadi kalau asam lemah itu dia memiliki harga Ka. Basa lemah itu dia memiliki harga Kb. Apabila nilai Ka dan nilai Kb sama, maka pH-nya sama dengan 7. Dan ini jarang terjadi. Jarang terjadi ya. Nah, para siswa sekalian, sekarang kita coba ya membuat contoh lebih banyak lagi ya tentang garam tadi ya. Bahwa pH larutan garam itu kenapa sih bersifat asam ya? Ingatkan kembali ya. Jadi kalau larutan garam itu yang bersifat asam, yang kationnya lemah, yang anionnya kuat. Atau Ka-nya lebih besar dari Kb. Nilai Ka misalnya Ka-nya lebih besar, misalnya Ka-nya 10 pangkat min 1, Kb-nya 10 pangkat min 2. Kan 10 pangkat min 1 kan lebih besar dari 10 pangkat min 2. Nilainya ya, bukan pangkatnya. Pangkatnya memang di yang Ka kan 10 pangkat min 1. Nah nih, jadi ini lebih besar dari ini. Jadi jangan tengok angkanya, dilihat dari negatifnya. Kecuali begini. Nah, kalau begini iya benar. Nah, kalau ini ya betul bahwa ini lebih kecil dari ini. Kalau ini lebih besar ya. Jadi kalau nilai Ka-nya lebih besar dari Kb, misalnya ini Ka, ini Kb, maka nih larutan ini bersifat asam lah itu. Garam itu larutannya bersifat asam ya. Oke ya, hapus ini. Para siswa sekalian, kita masuk tentang larutan garam yang bersifat basa. Larutan bersifat basa adalah larutan garam yang maksudnya yang bersifat basa adalah garam yang kationnya kuat, anionnya lemah. Jadi kalau kationnya kuat, anion lemah, maka dia bersifat basa. Atau garam yang Kb-nya lebih besar ya, lebih besar dari Ka. Kebalikannya ini ya, yang Kb-nya lebih besar dari Ka, maka larutan itu adalah bersifat basa. Garam bersifat netral. Garam bersifat netral itu kationnya kuat, anionnya kuat. Atau Ka dan Kb-nya sama dengan. Nah ini jarang ya. Jarang Ka sama dengan Kb itu jarang terjadi. Baik, kita coba ya larutan garam yang bersifat asam ya. Misalnya garam yang bersifat asam misalnya ini ya. AlCl3. Ini garam yang bersifat asam. Kenapa? Karena anionnya kuat, kationnya lemah. Ya, ini kationnya kuat nih. Dari mana kok kita tahu kuat? Kan daftar yang udah kita buat. Ya, ini HCl. Ini kan kuat ini. Kalau Al ini berarti misalnya AlOH. OH3. Ini adalah lemah. Ini kuat. Ini lemah. Ya, HCl itu adalah asam kuat. Aluminium hidroksida, AlOH3 itu lemah. Nah, ini anionnya, ini kationnya. Jadi anionnya kuat, pasti dia condong ke asam. Maka pH-nya lebih dari 7, lebih kecil dari 7, maka dia bersifat asam. Begitu ya.
Nah, kemudian contoh yang lain, misalnya apa, buat amonium bromida misalnya. Amonium bromida. Ini kationnya lemah nih. Kation amonium ya, atau ion amonium itu lemah. Ini ion bromida itu kuat. Sama seperti klorida, kuat. Berikutnya larutan garam yang bersifat basa ya. Yang pH-nya lebih dari 7 ya. Kationnya kuat. Ya, kationnya kuat ya misalnya Na. Anion lemah misalnya fosfat. Nah, nih natrium fosfat. Ini kuat ini. Ini lemah. Maka lebih condong ke basa karena nih kation ini berasal dari basa, ini berasal dari asam. Nah, gitu ya. Contoh lain misalnya CaCO3, kalsium karbonat. Jadi kalsium karbonat itu kationnya kuat, anionnya lemah. Nah, berikutnya adalah larutan yang bersifat netral. Kationnya kuat, anionnya kuat. Misalnya NaCl. Nah, ini kuat nih, sama-sama kuat nih. Misalnya lagi BaCO4. BaSO4, maaf, BaSO4, barium sulfat. Jadi barium ini kation kuat. Ini sulfat ini, dari asam sulfat. Ini kuat. Ini dari barium hidroksida kuat. Ini NaOH. Ini dari NaOH, ini dari HCl, sama-sama kuat. Ini pH-nya sama dengan 7 atau dia larutan garam yang bersifat netral. Ya. Para siswa sekalian, inilah beberapa tentang sifat larutan asam, basa dan garam dan sekaligus tentang pH-nya. Nanti dalam perhitungan nanti agak rumit sedikit ya. Nanti kita memahami dulu tentang membedakan asam basa dan garam yang pH-nya lebih kecil 7, lebih besar 7 dan sama dengan 7. Nah, indikatornya adalah suatu bahan untuk menunjukkan larutan itu bersifat asam atau basa atau garam. Bersifat asam atau basa garam tersebut. Jadi menggunakan indikator. Indikator yang pertama namanya adalah kertas lakmus. Kertas lakmus itu ada dua, lakmus merah, lakmus biru. Nah, lakmus biru ini dan lakmus merah ini adalah sebagai indikator untuk menunjukkan larutan bersifat asam basa. Biasanya dan memang udah ketetapan ya, asam ini suka yang merah. Dia suka yang merah. Suka yang merah. Artinya kalau dia asam ini, kalau dia lakmus merah ini, dia TM tetap merah. Jadi kalau lakmus itu dia kan sejenis kertas nih. Sejenis kertas ya, atau litmus ya, sejenis kertas. Kalau dicelupkan ke dalam larutan asam, ternyata lakmus merah ini tetap merah, berarti itu asam. Sedangkan lakmus biru dia BM, berubah merah. Nah, keluhnya bahwa asam itu merah-merah gitu. Untuk ingatnya adalah merah. Jadi kalau larutan asam ini, kalau lakmus biru dia berubah merah. Kemudian kalau dia basah, ya, kita buat di sini ya, kita hapus saja ini. Ini kita hapus ya. Kalau dia basah, kebalikan dari itu, dari yang lakmus yang terhadap asamnya. Kalau dia basah, ya, kalau lakmus merah ini dia berubah biru ya, BB berubah biru. Nah, jadi lakmus merah ini dia berubah biru. Kalau dia lakmus biru, dia tetap biru. Nah, berarti cluenya adalah bahasanya senang yang biru-biru. Kalau asam senang yang merah-merah. Nah, terus kalau dia tidak berubah, misalnya ada larutan garam ya, misalnya ada larutan garam ya, ternyata lakmus merah ini tetap merah dan lakmus biru tetap biru, berarti larutan garam itu bersifat netral. Nah, ini contoh yang bersifat netral tadi ini adalah NaCl, BaSO4. Ini nanti lakmus biru tetap biru, lakmus merah tetap merah. Ini juga sama.
Itu maksudnya ya. Nah, jadi kalau yang di atas tadi lakmus merah, ya lakmus merah lakmus merah ini berarti dia tetap merah karena dia apa? Karena bersifat asam. Nah, kalau lakmus biru bagaimana nih? Air sel 3. Kalau lakmus biru dia berubah merah. Kenapa? Karena larutun ini bersifat asam. Jadi kalau dia bersifat asam, dia pasti menuju ke merah. Kalau dia bersifat basa, dia lakmus itu menuju ke biru. Yang terakhir adalah cairan fenolftalin atau disingkat dengan VP. Cairan fenolftalin ini adalah salah satu juga indikator untuk mengindikasikan suatu larutan itu bersifat asam atau bersifat basa, atau asam atau basa, termasuk juga garam. Yang jelas, cairan fenolftalin ini terhadap larutan basa, kalau diteteskan dengan cairan fenolftalin, dia berubah menjadi warna pink atau merah jambu. Jadi kita ambil larutan basa ya, misalnya NaOH, kita teteskan dengan cairan fenolftalin VP, berubah warna pink atau merah jambu. Berarti larutan itu bersifat basa. Tetapi kalau tidak berubah, misalnya ACl, itu asam ya, dan jelas asam ya, diteteskan dengan cairan fenolftalin, dia tak berubah warnanya, bening. Nah, itulah menunjukkan bahwa dia bukan larutan basa. Dia adalah larutan asam atau juga bersifat larutan netral. Ya, air kan netral, jadi tetap berwarna. Nah, bagaimana dengan garam? Demikian juga garam. Jadi kalau larutan garam itu bersifat basa, kalau diteteskan dengan cairan fenolftalin, pasti dia larutan itu berubah menjadi warna pink karena tadi dia bersifat basa. Ya, para siswa sekalian, sudah mulai kita sulit belajar kimia ini ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Tapi kamu tetap mencatat apa yang saya sajikan ini, apa yang Pak Ewin sajikan, kamu catat dan kamu jadikan satu buku ya, catatan rapi. Nanti suatu waktu kita butuh kembali. Jadi catatan itu kan semakin lama semakin banyak. Kalau kita butuh kembali, kita tinggal lihat ke belakangnya materi-materi yang kita lupakan. Karena bagaimanapun materi itu pasti dibutuhkan pada satu saat, nggak boleh dibuang. Makanya khusus siswa SMA atau SMK, catatan di kelas 1, di kelas 2 atau kelas 10, kelas 11, tatkala kamu masuk kelas 12 atau kelas 3, catatan yang lama itu jangan dibuang. Nanti akan dibutuhkan kembali pada saat kita mau mempelajari ke belakang lagi. Ya, paham ya? Oke, demikian para siswa sekalian dimanapun kalian berada, dan terima kasih banyak kalian masih stay di situ untuk mau belajar kimia dan juga belajar matematika, dan saya berharap kalian tetap semangat ya. Oke, jangan lupa ya, nanti di subscribe, kemudian di share, kemudian di komen mungkin, dan mungkin di klik tanda loncengnya supaya ternotifikasi untuk video-video saya yang lainnya, yang lebih menarik, yang lebih up to date, yang lebih menantang dan lain sebagainya. Yang jelas bahwa betapa pentingnya ilmu pengetahuan ini, khususnya matematika dan kimia. Demikian ya, salam kimia.